Presiden Joe Biden memang tidak kuasa menahan emosi ketika berbicara pada publik beberapa jam setelah penembakan di sebuah sekolah dasar di Texas yang menewaskan sedikitnya 19 anak-anak dan 2 guru. Puluhan korban lain yang luka-luka masih dirawat di berbagai rumah sakit di kota Uvalde. Saya akan berbincang dengan jurnalis senior yang saat ini berada dari Melbourne, Australia, Bang Nuim Hayat. Assalamualaikum Bang Nuim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nurdian, apa kabar? Alhamdulillah, Bang Nuim sehat? Alhamdulillah, kecuali hari mendung sekarang Iya. di Melbourne. Hujan Sama di begini. Indonesia juga ini Bang Nuim. Oh iya, barangkali kita ikut sedih ini dengan Betul tewasnya juga. 19 orang murid sekolah dan 2 orang gurunya. Betul, dan kalau tidak salah 2 minggu lalu kita sudah juga membicarakan tentang penembakan massal di Amerika gitu Bang Nuim ya? Ya, karena terjadinya di Buffalo. Tapi waktu itu yang jadi sasaran adalah orang-orang kulit berwarna, artinya orang-orang keturunan Afrika. Kemudian tidak lama setelah itu terjadi lagi di sebuah gereja yang korbannya juga banyak orang Asia di California. Jadi selama tahun 22 ini saja sudah belasan kali terjadi. Tapi ya itulah barangkali kelemahan demokrasi. Jadi kalau dikatakan awalnya seperti kita pernah ucapkan menurut Perdana Menteri Inggris Winston Churchill, demokrasi adalah bentuk pemerintahan yang paling jelek, tapi yang lain-lain lebih jelek lagi. Kemudian menjelang pemilihan umum di India pernah para intelektual cendekiawan India termasuk Salman Rushdie mengatakan kelemahan demokrasi akan terbukti dengan terpilihnya Narendra Modi di India, dan itu memang terjadi. Di sini kita melihat bahwa di Amerika Serikat itu karena demokrasinya sedemikian rupa, tidak seperti demokrasi parlementer yang ada di Inggris, di Australia, dan lain sebagainya, maka pemerintah tidak bisa berbuat apa. Jadi kita lihat bagaimana seorang presiden yang dikatakan manusia yang paling kuat di dunia, paling berkuasa, yaitu Joe Biden, tidak bisa berbuat satu apa. Dia hanya mengatakan, ya Tuhan, ya Tuhan, tapi tidak bisa melakukan sesuatu apa karena senatnya begitu berkuasa. Sehingga kalau ini tidak untuk kepentingan partai dan kepentingan barangkali lobby-lobby yang telah memberikan begitu banyak bantuan kepada Partai Republik, maka tidak bisa terjadi perubahan apapun. Karena apa? Karena kepemilikan senjata di Amerika Serikat dijamin dalam Undang-Undang Dasar yang disebutkan Amandemen kedua, the right to bear arms, hak untuk memiliki senjata. Saya bisa ingatkan begini, ketika dalam tahun 1996, waktu itu Perdana Menteri Australia John Howard baru saja terpilih sebelum dia berangkat ke Indonesia, terjadi penembakan di Port Arthur, yaitu di negara bagian Tasmania. Puluhan orang, 35 orang barangkali tewas. Langsung John Howard membuat tindakan membeli kembali senjata-senjata yang dimiliki oleh orang-orang swasta. Waktu itu ratusan ribu senjata yang diserahkan kepada polisi, dan kemudian setiap orang yang menyerahkan senjata itu diberi imbalan. Dan senjata-senjata itu saya harus mengakui sedih ketika saya melihat bagaimana senjata-senjata itu kemudian dimusnahkan. Tapi itu mendapat pujian dari seluruh dunia. Bagaimana seorang Perdana Menteri di Australia bisa bertindak begitu tegas? Karena apa? Karena demokrasinya memungkinkan. Tidak seperti demokrasi yang berlaku di Amerika Serikat. Bang Nuim, ini kan 2 minggu atau 3 minggu sebelumnya juga terjadi penembakan massal di Amerika Serikat. Apakah memang penembakan massal ini menular atau sebuah penembakan massal bisa dikatakan bisa memicu penembakan lainnya dalam waktu dekat gitu? Iya, ini yang disebutkan copycat. Copycat ini tukang contoh, jadi dia melihat di situ, aku juga maulah. Apalagi bisa jadi terkenal, dan banyak di antara mereka seperti dikatakan bahwa ini sebenarnya jadi Partai Republik, termasuk Gubernur Texas yang mengatakan ini tidak ada salahnya dengan senjata, ini hanya dengan gangguan jiwa mental. Jadi ada satu pandangan, Nurdian, yang aneh sekali di Amerika. Mereka mengatakan yang membunuh itu bukan senjata, yang membunuh itu adalah manusia. Kalau yang membunuh itu senjata, maka kita juga harus katanya melarang mobil. Kenapa? Karena banyak orang yang mati dalam kecelakaan lalu lintas yang melibatkan mobil. Ya, jadi yang salah itu bukan katanya mobilnya, tapi manusia. Bukan alatnya, tapi yang menggunakannya ya? Iya, itu dia. Ini yang barangkali agak susah bagi kita. Coba bayangkan. Dalam waktu berapa hari ini, mungkin hari ini waktu, hari Kamis kalau tidak salah, saya atau hari Jumat waktu Texas, nanti mantan Presiden Donald Trump beserta Gubernur Texas akan menyampaikan sambutan di dalam konvensi atau semacam muktamar yang akan diselenggarakan oleh Persatuan
senapan di Australia yang disebutkan National Rifle Association, asosiasi senapan di Amerika. Bayangkan, seakan-akan mereka itu mendapatkan pujian, padahal tahun lalu mereka kepergok mengaku bangkrut, padahal barangkali tidak bangkrut. Nah, jadi waduh, ini masalah senjata ini memang merupakan satu budaya dan terjadi di sebuah tempat seperti Uvalde. Ini penduduknya kira-kira 16.000 orang yang dikatakan satu kenal dengan yang lain dan sebagainya. Dan bagi saya, Nurdian, yang paling barangkali menusuk perasaan adalah bahwa 2 orang guru tewas ketika mereka ingin melindungi murid-murid mereka. Itu bisa dibayangkan kepahlawanan mereka bagaimana. Bang Nuim, tadi Bang Nuim mengatakan bahwa pelaku ini juga mungkin mengalami gangguan kejiwaan dengan ingin menjadi terkenal, dengan melakukan aksi-aksi brutal. Apakah tipe-tipe pelaku penembakan massal di Amerika ini juga banyak yang seperti ini, Bang Nuim? Iya, ini orang-orang yang memang terganggu lah jiwanya kalau menurut kita, atau barangkali filosofinya, atau karena indoktrinasi dan lain sebagainya. Karena di Amerika banyak sudah saya baca tulisan-tulisan yang mengatakan bahwa yang perlu ditakuti oleh Amerika bukan lagi terorisme, tetapi adalah kalangan kulit putih haluan kanan ekstrim. Ini yang sangat berbahaya karena mereka ini sekarang ini banyak yang seakan-akan berkiblat kembali kepada Nazisme. Apa yang pernah terjadi di Jerman tahun 30-an, tahun 40-an ketika mencetuskan Perang Dunia Kedua. Mereka ini seakan-akan mulai merasa bahwa apa yang dilakukan oleh Adolf Hitler itu barangkali memang ada benarnya, karena itu adalah superiority atau keunggulan yang mereka sebut kaum Aryan. Kaum Aryan ini sebenarnya katanya orang kulit putih yang paling murni, padahal Aryan ini sebenarnya adanya di India. Tapi bagaimana ini bisa jadi juga jadi di Jerman. Jadi mereka ini mulai menganggap bahwa memang apa yang dilakukan oleh Hitler itu adalah sesuatu yang luar biasa bagusnya. Sekarang ini, hari ini diberitakan di Australia bahwa pemerintah negara bagian Queensland mengancam orang yang menunjukkan atau mengibarkan bendera-bendera Nazi diancam dengan hukuman yang sangat berat, denda sampai 20.000 dan lain sebagainya. Karena masih saja ada pengikut-pengikutnya. Dan mereka ini melihat bahwa orang-orang yang berwarna seperti apartheid di Afrika Selatan itu seakan-akan tidak ada nilainya. Karena mereka kulit putih, maka ditentukan katanya keunggulan sesuatu ras itu, sesuatu jenis bangsa itu disebabkan oleh warna kulitnya. Ini banyak penganutnya bahkan di Amerika Serikat dan juga sekarang melebar kemana-mana. Karena apa yang terjadi di Amerika, lambat laun akan terjadi di tempat lain. Itu artinya bisa mungkin dikatakan Bang Nuim bahwa rasisme yang akut gitu, itu bisa menimbulkan atau menjadi penyebab terjadinya kejahatan rasial. Iya, jelas. Rasisme yang sangat akut karena dia menganggap bahwa dia lebih unggul, dia lebih mulia, dia lebih bagus dari yang lainnya. Karena apa? Ya ini karena kalau di Amerika itu kebanyakan karena merasa kulit putih. Ya, kulit putih itu lebih istimewa daripada orang yang kulit berwarna. Seperti yang pernah diterapkan oleh apartheid di Afrika Selatan, oleh orang-orang keturunan Belanda di sana, Verburg dan lain sebagainya. Itu sama saja. Dan ini berbahaya sekali. Tapi kalau di Amerika tidak mampunya parlemen, atau ini kan ada kongres, ada senat. Ini yang berbahaya ini di senat. Senat ini yang paling berkuasa, jumlahnya 100 orang senat ini. Ini yang paling berkuasa. Jadi kalau mereka ini bisa mengatakan, oh katanya doa kami, ingatan kami kepada sanak keluarga korban dan lain sebagainya, itu hanya basa-basi. Ketika mereka diminta untuk memberikan suara agar diperkeras syarat-syarat untuk memperoleh senjata, mereka mengatakan tunggu dulu. Ini yang bersalah ini sebenarnya bukan senjatanya, tapi adalah manusianya. Inilah ini. Ya, jadi seperti dikatakan oleh Gubernur Texas, wali kota Uvalde mengatakan lain lagi. Tapi Gubernur Texas sudah mengatakan, ya ini disebabkan oleh gangguan jiwa, bukan karena persoalan apa-apa. Ya memang kasus penembakan rawan ini memang terjadi di negara yang membebaskan kepemilikan senjata api gitu kan Bang Mimin. Tapi tanpa kontrol yang ketat juga senjata api bisa disalahgunakan dengan seenaknya gitu kan. Ya, jadi mereka mengatakan begini, Durian, yang seharusnya jangan dibatasi. Tetapi misalnya di tiap-tiap sekolah itu ditempatkan pengawal. Kalau tidak, katanya mungkin staf di sekolah itu diberi pelatihan agar mereka juga bisa menggunakan senjata. Jadi seseorang yang punya senjata dan ingin melakukan suatu penganiayaan terhadap orang lain, kalau dia tahu orang lain itu juga punya senjata, dia katanya mungkin akan berpikir 2 kali.
mungkin ada benarnya, tetapi itu tidak juga mengurangi kemungkinan akan terjadinya tembak-menembak. Dan dalam tembak-menembak itu bisa saja ada yang peluru nyasar dan lain sebagainya. Tapi itulah pandangan mereka. Seakan-akan mereka mengatakan, karena pernah seperti kita katakan dalam pembicaraan kita yang lalu, bahwa di Amerika itu lebih banyak senjata daripada manusia. Manusianya cuma 300 juta barangkali, senjatanya lebih dari hampir 400 juta. Karena seperti si Salvador Ramos ini saja, dia senjatanya ada beberapa, bukan satu dua. Bagaimana seorang sipil punya senjata serbu? Iya. Seorang sipil itu punya senjata serbu. Namanya saja senjata serbu. Senjata serbu itu, ya senapan serbu itu digunakan dalam peperangan Untuk militer, ya? penyerbuan. Iya. Iya, militer. Bukan dalam keadaan seperti di Amerika. Toh, Amerika masih tetap membanggakan dirinya sebagai demokrasi yang paling bagus, negara yang paling hebat, dan lain sebagainya. Ini terbukti. Presidennya tidak bisa berbuat apa. Dengan kesedihan karena dia sendiri pernah kehilangan 2 anak. Jadi coba bayangkanlah, ini anak-anak yang sedang lucu-lucunya, kelas 3, kelas 4 di SD, sekolah dasar, ini yang sedang lucu-lucunya. Lalu direnggutkan dari haribaan orang tuanya. Bagaimana sedihnya orang-orang tua yang kehilangan anak seperti itu. Apa yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah Amerika Serikat untuk mengakhiri tragedi seperti ini, Bang Nuim? Kecuali kalau mereka bisa mengubah undang-undang dasar, terutama amandemen kedua, yang mengatakan karena ya Amerika ini latar belakangnya adalah revolusi, ya Indonesia juga revolusi, dan bukan itu saja, Kenya juga misalnya dengan mau-maunya juga berevolusi dan lain sebagainya. Kalau mereka bisa mengubah ini, dan kalau sekiranya memang rakyat Amerika bisa dibujuk untuk berakal sehat, ya mayoritas, banyak yang berakal sehat dari Partai Demokrat itu banyak, bahkan dari Partai Republik juga ada, tetapi lebih banyak yang tidak berakal sehat. Jadi mereka ini kabarnya jumlah orang-orang partainya, simpatisan Partai Republik yang mendukung kepemilikan senjata itu telah bertambah malahan, bertambah. Ya, mereka menganggap ini sesuatu yang penting sekali. Jadi dalam persoalan masker, ya kita freedom, kebebasan kita tidak mau pakai masker dan lain sebagainya. Oke lah, itu saja pun sudah bisa menimbulkan bahaya terhadap orang lain karena dia bisa memaparkan penyakitnya, dia bisa menyebarkan penyakitnya terhadap orang lain. Ini dalam soal senjata, kan selalu dikatakan senjata itu macam ada setannya. Tapi orang ini tidak peduli. Karena apa? Karena lebih dipentingkan adalah hak. Ya, ini bahayanya. Hak dengan kewajiban itu tidak pernah dipikirkan. Yang dipikirkan hanya hak. Ya, ini yang berbahaya kalau memikirkan hak saja, tidak memikirkan kewajiban. Kewajiban dia untuk menjaga keselamatan orang lain. Bukan kemudian dengan haknya itu, dia telah mempergunakan dan menyalahgunakan haknya untuk menganiaya orang lain. Ya, baik. Bang Nuim, semoga saja kita berharap pemerintah Amerika Serikat bisa mengakhiri tragedi-tragedi seperti ini agar tidak terjadi lagi di masa depan. Bang Nuim, Presiden Amerika Serikat Joe Biden pernah menyatakan bahwa keempat negara sedang menghadapi masa-masa kegelapan dalam sejarah kita bersama, yang merujuk pada invasi Rusia terhadap Ukraina, dan krisis ini dikatakan lebih dari sekedar isu Eropa, dan ini adalah isu global. Apa maksud dari pernyataan Presiden Joe Biden ini, Bang Nuim? Barangkali yang paling ditakutkan itu adalah koalisi antara Rusia dengan RRT, karena ketika mereka melakukan pertemuan di Tokyo, itu pesawat-pesawat tempur Rusia dan RRT katanya melakukan penerbangan di dekat wilayah udara Jepang dan lain sebagainya. Oh, melakukan manuver di situ, Bang Nuim, ya? Iya, barangkali hanya provokasi saja, hanya provokasi untuk melihat apa kira-kira tanggapan yang akan diberikan oleh negara yang anggota 4 sekawan. Saya menyebutnya 4 sekawan. Quad itu kan quarter 4, 25. Jadi Amerika, India, Jepang, dan Australia. Dan Australia, Perdana Menterinya baru saja terpilih hari Sabtu, dilantik pada hari Senin, hari Selasa berangkat, hari Rabu kembali. Dan hari ini Menteri Luar Negerinya yang juga ikut pergi ke Tokyo, hari ini Menteri Luar Negerinya sudah bergegas pergi ke Fiji. Kenapa? Karena Perdana Menteri Tiongkok sudah sedang dalam kunjungan ke kira-kira 8 atau 10 negara di Pasifik. Jadi sekarang ini ada perebutan.
memperebutkan pengaruh di Pasifik. Dan ini yang harus bisa ditangkal oleh negara-negara seperti Jepang, seperti Australia. Nampaknya Australia telah kecolongan ya dengan ditandatangani perjanjian keamanan antara RRT dengan Kepulauan Solomon. Nah sekarang RRT mengirimkan perdana menterinya untuk melakukan kunjungan ke 10 negara kepulauan di Pasifik. Oleh sebab itu Australia langsung mengirimkan Menteri Luar Negeri yang baru dilantik hari Senin yang lalu, baru ikut ke Tokyo, baru pulang barangkali belum sempat tidur nyenyak, pulang kembali berangkat untuk ke Fiji. Karena bisa dikatakan Fiji selain dari Selandia Baru, Fiji adalah salah satu negara terbesar di daerah Pasifik. Jadi yang mereka lihat ancaman itu tidak lagi di Eropa, di mana Rusia telah melakukan dengan seenak perutnya, kata orang, terhadap Ukraina tanpa ada yang bisa berbuat sesuatu. Karena apa? Karena Ukraina ini bersebelahan dengan negara-negara anggota Persekutuan Pertahanan Atlantik Utara. Jadi ini dikhawatirkan sekali sekiranya Rusia dengan RRT bergabung, kemudian di situ ada pula lagi Korea Utara. Wah ini kata orang bisa bahaya ini. Kekuatan baru yang cukup besar gitu Bang Nuim ya. Jelas. Ini dan itu mengancam Amerika tentunya. Bukan saja Amerika ini kan punya pengaruh. Amerika ini merasa dia punya wilayah-wilayah pengaruh. Jadi ada satu doktrin, namanya doktrin Wilson. Wilson ini seorang presiden Amerika. Ketika dia berkuasa, dia menetapkan yang disebutkan the Monroe Doctrine. Namanya Monroe ya, Presiden Monroe. Dia mengatakan orang dari timur tidak boleh masuk ke barat. Jadi wilayah barat itu hamparan bagian barat itu ke daerah Amerika Selatan, Kanada, daerah-daerah Kuba dan sebagainya. Itu dia menganggap itu wilayah pengaruhnya tidak boleh dimasuki oleh orang dari luar. Jadi kita lihat ketika terjadi peristiwa Kuba dalam tahun 60-an ya, itu hampir terjadi perang nuklir antara Amerika dengan Uni Soviet. Waktu itu Amerika dengan John Kennedy dan Uni Soviet dengan Nikita Khrushchev. Dari mereka Amerika ini menganggap bahwa ada wilayah yang merupakan daerah yang miliknya untuk dia menyebarkan pengaruhnya. Jadi orang lain tidak boleh masuk, tapi dia masuk kemana-mana karena seperti dikatakan oleh Joe Biden, ditanyakan oleh Tiongkok, Amerika ngapain ikut-ikutan di Pasifik? Amerika kata Joe Biden, ya kami juga bagian daripada wilayah barat kami, seperti California, San Francisco, dan itu kan juga di daerah kata di lautan Pasifik. Oleh sebab itu kami ada di Atlantik dan kami ada juga di Pasifik. Nah inilah, jadi rebutan pengaruh. Ini sebenarnya Nordian kembali lagi perang dingin. Ini kembali perang dingin. Cuman di Eropa perang dingin itu ternyata bisa meletus menjadi perang panas. Ini yang dikhawatirkan. Sekarang yang menjadi sorotan ini adalah Taiwan. Biden sudah mengatakan kalau Taiwan, dia tidak mengatakan tapi waktu ditanya sekiranya Taiwan diserang oleh RRT, apakah Amerika akan ikut campur ya dengan senjata? Biden mengatakan ya. Jawabannya ya. Ini yang kemudian banyak dibicarakan. Wah ini gawat, ini nampaknya dia mau menantang RRT, dan RRT juga harga diri. Tidak mau kehilangan muka setelah mereka bisa menyulap Hong Kong sebelum waktunya, sehingga tidak lagi merupakan satu negara dua sistem. Nampaknya dia juga mulai mengintai apakah dia juga bisa mengambil alih Taiwan, karena dia menganggap dan diakui oleh umat manusia bahwa Taiwan itu adalah bagian dari RRT, Republik Rakyat Tiongkok. Nah ini keadaan sekarang ini memang tegang sekali, karena kita lihat di perbatasan India dengan Tiongkok juga pernah baru-baru ini terjadi serangan-serangan yang sangat-sangat hebat yang merugikan India. Berapa banyak tentara India yang tewas di sana. Dan kemudian kita lihat di Laut Cina Selatan, dan kemudian juga yang 4 sekawan ini ingin bagaimana caranya mereka bisa mengamankan persediaan ikan yang ada di perairan di sekitar keempat negara ini, terutama Australia, di Jepang, dan juga di India. Karena sudah banyak katanya kapal-kapal, maksudnya di sini kapal-kapal Tiongkok yang sudah mulai masuk dan mulai menangkapi ikan di wilayah yang seharusnya mereka tidak masuki. Bang Nuim, tapi kan ini juga ada gangguan di internal di 4 sekawan ini, di KTT Quad ini. Ada soliditas internal mereka sedang diuji juga antara perselisihan antara India dan Amerika. Apakah ini kemudian akan mengganggu juga upaya soliditas mereka? Ya, India ini dia memainkan betul-betul, dia ingin memuaskan kedua pihak. Dia punya kepentingan yang cukup banyak
dari Rusia. Jangan lupa, Nurdian, Rusia dan Ukraina ini dua negara penghasil gandum yang sangat luar biasa, dan sekarang ini ada ancaman terjadinya kelaparan di berbagai penjuru dunia karena kedua negara ini, terutama Ukraina, tidak lagi bisa mengekspor gandumnya, dan ini kalau dibiarkan cukup lama di dalam gudang-gudang penyimpanan, ini gandumnya bisa menjadi apek, bisa menjadi busuk, tidak bisa dikirim. Dan sementara itu Rusia terus mengirimkan gandum ke RRT, ke Tiongkok, dan ini membuat banyak negara marah. Seharusnya katanya sanksi yang diberlakukan itu, apalagi ini mendapatkan dukungan dari Perserikatan Bangsa-Bangsa, harusnya juga diterapkan oleh Tiongkok. Tiongkok mengatakan ya rakyat saya mesti makan, katanya. Kenapa saya mesti memikirkan bangsa atau rakyat Ukraina tapi tidak memikirkan bangsa saya? Jangan sampai kata orang kita, anak beruk di hutan disusui, anak kandung telantarkan. Ya begitulah kira-kira yang terjadi sekarang ini. Iya. Tapi bagaimana juga untuk membendung upaya dari agresi, mungkin kalau bisa dikatakan secara diplomasi, agresi diplomasi yang dilakukan oleh Tiongkok ke negara-negara lain, mungkin juga upaya diplomasi Tiongkok ini merajut aliansi dengan negara-negara Asia. Bagaimana membendung gerakan-gerakan diplomasi dari Tiongkok ini? Siapa yang bisa memberikan tawaran lebih baik? Jadi kalau Tiongkok menawarkan 50.000 misalnya, ada yang bisa menawarkan 60.000. Ini sekarang jadi negara-negara kecil ini bisa mempermainkan negara-negara besar. Karena seperti juga diingatkan oleh banyak orang, hati-hati mereka mengatakan. Australia ini sebagai kekuatan di Pasifik, itu diakui. Australia ini sebagai abang besar lah di Pasifik. Dan mereka itu membantu negara-negara Pasifik. Tapi Tiongkok datang dengan uluran atau tawaran yang lebih besar. Ya, negara-negara Pasifik seperti Kepulauan Solomon, ya tidak semuanya ya, oposisi di Solomon tidak setuju dengan apa yang dilakukan oleh pemerintah Solomon sekarang ini. Tapi kan pemerintah mengatakan, nah ini ada tawaran yang lebih bagus. Kenapa Australia pada waktu itu membatasi bantuannya kepada Kepulauan Solomon kalau sekiranya ditingkatkan? Jadi ini sudah permainan yang agak aneh ya. Kita melihat negara-negara yang pernah terjebak di dalam hutang kepada Tiongkok seperti Sri Lanka itu terjebak. Beberapa negara di Afrika juga banyak terjebak dengan hutang. Karena bedanya Australia itu sebenarnya tidak memberikan pinjaman. Australia itu memberikan bantuan hibah. Sebagaimana saya katakan hari Selasa yang lalu kepada Iswayudi, bahwa ketika misalnya Perdana Menteri Julia Gillard, ini perempuan pertama yang jadi Perdana Menteri di Australia, menjelang krisis keuangan internasional global, dia pernah punya cita-cita bahwa akan memberikan bantuan setiap tahun kepada Indonesia dalam bentuk hibah. Bantuan hibah, bukan pinjaman, sampai $1 miliar. Tapi karena terjadinya krisis keuangan global, ini tidak terlaksana. Tapi begitulah kira-kira Australia itu ingin membantu negara-negara di sekitarnya yang dianggapnya tidak seberuntung seperti Australia. Nah, datang Tiongkok. Tiongkok mengatakan, oh, kamu tidak perlu mendapatkan bantuan hibah. Bagaimana dengan pinjaman? Kan harga diri lebih tinggi lagi kalau dapat pinjaman daripada bantuan hibah. Nah, dia memberikan bantuan yang lebih banyak barangkali daripada yang ditawarkan oleh Australia. Nah, ini yang menjadi masalah sekarang ini, dan Australia ketar-ketir, makanya langsung mengirimkan Menteri Luar Negeri yang baru saja dilantik dan baru kembali dari Tokyo, belum sempat 24 jam berada di tanah airnya di Australia, di Canberra, sudah ditugaskan kembali ke Fiji. Barangkali karena Fiji sebagai negara terbesar lah boleh dikatakan di Pasifik, karena jangan juga salah, Nordian, itu Pasifik itu juga di situ ada Hawaii. Hawaii itu adalah negara bagian ke-50 Amerika Serikat. Di situ juga ada kekuatan bersenjata Amerika. Kita tahu masuknya Amerika dalam Perang Dunia Kedua atau Perang Pasifik itu karena wilayahnya, yaitu kapalnya yang ada di Hawaii, yaitu disebutkan Teluk Mutiara, itu di Pearl Harbor, itu diserang oleh Jepang. Jadi dia tidak ingin sejarah sampai berulang. Bang Nuim, sebetulnya apa arti dari pernyataan Joe Biden yang menyebutkan bahwa perseteruan dalam tanda kutip dengan Tiongkok, antara Eropa, kemudian Rusia, ada Korea Utara juga, ini adalah soal demokrasi melawan otokrasi? Apa maksudnya, Bang Nuim? Yalah, negara-negara yang disebutkan Joe Biden itu kan seperti Jepang, Amerika,
Australia dan India itu memang betul negara demokrasi, tapi demokrasi kan berbeda-beda. Kita melihat demokrasi di Australia dengan demokrasi di Amerika itu berbeda ya. Makanya kita bicarakan tadi ketidakberdayaan seorang presiden sebuah demokrasi Amerika. Jadi Biden itu mengatakan demokrasi itu adalah yang terbaik. Memang kata Winston Churchill adalah bentuk pemerintah yang terjelek, tapi yang lain-lain lebih jelek lagi. Oleh sebab itu demokrasi yang terbaik. Nah, keempat negara ini adalah negara demokrasi. Demokrasi itu apa? Demokrasi itu artinya kedaulatan berada di tangan rakyat. Nah, otokrasi itu sebenarnya adalah kediktatoran. Tetapi bagi Tiongkok, sebagaimana pernah terjadi dengan di Uni Soviet, mereka mengatakan ini adalah kediktatoran proletariat, ini kediktatoran rakyat. Jadi sebetulnya rakyat ini yang betul-betulnya berdaulat dan berkuasa, tapi menyerahkan kepada pemimpinnya untuk mengurus mereka. Nah ini, tapi itu sindiran saja. Itu adalah sentilan. Tidak akan mungkin, karena orang melihat dengan otokrasi yang ada di Tiongkok, bagaimana Tiongkok ya yang pernah begitu terpuruk menjadi sebuah negara yang begitu dikagumi dan dikatakan dalam waktu dekat akan bisa mengungguli Amerika sebagai negara dengan ekonomi terbesar di dunia. Nah, masalahnya sekarang ini harus dipilih oleh rakyat. Apakah hidup ya centang perenang, hidup dengan segala macam keluh kesah seperti terjadi di Amerika, tapi demokrasi, atau mau hidup ya aman tentram seperti yang terjadi di Tiongkok, tapi tidak punya hak. Tidak punya hak. Mungkin setelah ini pilihan yang sangat muskil, yang sangat sulit. Kita memikirkan kemerdekaan kita atau kesejahteraan kita. Padahal seharusnya antara kemerdekaan dengan kesejahteraan itu bisa disandingkan bahu-membahu. Tapi sekarang ini kelihatan bahwa banyak orang yang mengatakan, kalau kita melihat di Amerika, Nurdian, sebagaimana juga kita lihat sampai batas tertentu di Australia, apalagi di India. Itu di Amerika itu orang-orang yang hidup di pinggir jalan. Saya melihat ketika pertama kali saya melihat ini terjadi di Amerika, saya hampir tidak percaya karena kita ini karena apa? Kita ini sudah dicekoki oleh Hollywood ya, film-film Hollywood yang hanya menunjukkan pamor dan lain sebagainya. Heroisme Amerika gitu Bang Nung ya. Oh iya, begitu banyak orang yang hidup di pinggir jalan. Saya melihat anak-anak muda, ya saya di San Francisco, di New York, di Los Angeles, itu mereka di pinggir jalan, kasihanilah, tidak punya rumah, tidak punya ini dan itu. Jadi kita ini anak-anak muda sebenarnya. Bagaimana ini bisa terjadi? Bahwa ini terjadi di Amerika Serikat, sedangkan itu kata mereka tidak terdapat atau tidak terlihat di Tiongkok. Apakah memang barangkali Tiongkok melarang para pengemis dan itu sebagainya, gitu kita tidak tahu. Ya memang apa yang disebutkan kekuasaan mutlak yang berada di tangan segelintir orang seperti yang terjadi di Tiongkok sekarang ini, ini sangat mengerikan. Karena baru saja diberitakan di Australia ini bahwa telah terjadi peretasan terhadap komputer di Tiongkok yang akhirnya membuktikan bahwa memang betul ada sekitar 1 juta orang Uighur, Muslim Uighur di Xinjiang yang sekarang dimasukkan ke dalam kamp tahanan untuk diindoktrinasi agar mereka meninggalkan keislaman mereka. Ya itulah yang namanya otokrasi yang sekarang disindir oleh Joe Biden. Pilihannya kepada negara-negara Pasifik, kalian mau pilih apa? Pilih otokrasi seperti di Tiongkok atau pilih demokrasi seperti di Amerika? Dalam keadaan seperti sekarang ini, di mana kelihatan seorang anak umur 18 tahun dengan leluasa bawa senjata menembak, banyak orang pikir-pikir, apakah bisa kita pertahankan terus demokrasi ini? Kalau inilah salah satu akibatnya, orang begitu leluasa melakukan sekedak hatinya karena dia menggunakan haknya. Makanya itu harus kewajiban daripada hak. Ya, Bang Nuim, untuk untuk mendapatkan pengaruh Tiongkok dalam menerima dari negara-negara Asia ini, bagaimana cara kuat KTT kuat ini, 4 negara ini untuk membendungnya? PM Jepang sendiri mengatakan bahwa mendengarkan dengan seksama aspirasi negara-negara jiran di Indo-Pasifik itu bisa membantu mereka untuk apa sih kebutuhan mereka, kemudian mereka akan masuk. Tapi kemudian Tiongkok juga lebih agresif lagi untuk masuk ke negara-negara jiran di Indo-Pasifik ini, Bang Nuim. Iya, dan ya kita lihat
Filipina yang dahulu begitu dekat dengan Amerika Serikat selama di Duterte, ya dengan Duterte dan dampaknya Marcos Junior ini mungkin akan lebih dekat ke Tiongkok karena mereka melihat ya ini akan lebih diuntungkan, dan ini jadi negara-negara kecil kalau pandai memainkan kartu. Ya dia bisa kan seakan-akan kalau kamu tidak mau saya ke sana, kalau kau tidak ini bisa dijadikan alat juga oleh negara-negara kecil. Kalau Vietnam memang nampaknya walaupun pernah berperang dengan Amerika, Vietnam itu barangkali lebih dekat ke Amerika daripada ke Tiongkok, walaupun ideologinya sama-sama partai komunis, berkuasa komunis, tapi nampaknya mereka itu lebih cenderung untuk ke Amerika dan ke Australia dan daripada ke Tiongkok. Nah, kita melihat bahwa Indonesia juga punya, kan kita punya di Laut Cina Selatan sana, di perairan kita juga ada di sana. Apakah Indonesia tetap mempertahankan bebas dan aktif, yaitu politik luar negeri yang diterapkan dari sejak semula, tapi kita melihat Filipina sudah, kita tidak tahu Malaysia bagaimana. Apakah Malaysia juga akan ini sekarang ini sebetulnya dalam keadaan masih belum pasti siapa dan kemana. Belum pasti. Kalau Korea Selatan sudah pasti, dia berpihak ke Amerika Serikat. Jepang sudah pasti, karena dia punya ketakutan kepada Tiongkok. Sebab Jepang pun sebenarnya dalam hal ini, dia pernah bersalah. Ketika dia dalam tahun 1937 melakukan apa yang disebutkan pemerkosaan terhadap Nanking, ya, masuknya Jepang ke Tiongkok pada waktu itu dan melakukan eksperimen yang betul-betul ingin mengubah manusia, itu eksperimen yang sangat jahat dan lain sebagainya. Mungkin orang tidak akan melupakan semua itu. Korea Selatan walaupun pernah dijajah diduduki oleh Jepang selama 40 tahun, tapi sekarang ini punya persamaan kepentingan barangkali dalam menghadapi Korea Utara dan menghadapi Tiongkok. Jadi nampaknya memang sedang terjadi sesuatu yang sangat menarik ya bagi kita sebagai pengamat untuk melihat kemana ini akhirnya terjadi. Apakah betul apa yang dikatakan oleh Biden, kalian mesti pilih antara demokrasi dengan otokrasi. Kenapa tidak hidup berdampingan antara keduanya? Itu lebih masuk akal. Nah, kemudian pertanyaan pamungkas untuk Bang Nuim. Sebenarnya tatanan dunia seperti apa yang dibutuhkan saat ini? Saling hormat menghormati. Itu yang paling dibutuhkan saat ini. Tapi kita melihat nampaknya tidak bisa. Banyak yang sekarang ini bahkan di Amerika banyak pengamat yang mempersalahkan NATO karena begitu agresifnya ketika Uni Soviet bubar. Mereka begitu agresifnya ingin mengajak negara-negara yang pernah menjadi bagian dari Uni Soviet untuk masuk ke NATO. Dan ini menimbulkan kewaswasan dan kegelisahan yang amat sangat di pihak Rusia. Jadi Vladimir Putin itu melihat bahwa ini nampaknya lama-lama ini bisa nanti di depan pintu saya, di perbatasan saya juga ada negara-negara NATO. Dan NATO itu sudah jelas dibentuk setelah Perang Dunia Kedua untuk menghadapi Uni Soviet, untuk menghadapi komunisme. Jadi bagaimana kalau ini tidak bisa diselesaikan? Padahal waktu itu setelah selesai Perang Dingin, ada semacam muhibah antara negara-negara itu. Tapi sekarang ini terjadi lagi perseteruan yang sangat hebat. Jadi yang dipentingkan itu saling hormat menghormati. Ya kalau istilah Islamnya, lakum didukum waliyadin. Untuk kamu mau autokrasi itu urusan kamu, tapi jangan ganggu orang lain. Kamu mau demokrasi itu urusan kamu, tapi jangan menyebarkan pengaruh kamu kemana-mana. Dan jangan kamu kemudian pengaruh itu kamu bela dengan senjata dan lain sebagainya. Itu yang barangkali bagaimana mencari pengertian agar kita bisa hidup dalam bahasa Sanskrit atau bahasa Jawanya Gemah Ripah Loh Jenawi, atau bahasa Islamnya baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, di mana keadaan memang amat tentram dan semua orang hidup damai tanpa punya iri hati, punya kedengkian dan lain sebagainya. Ini yang susah sekali sebenarnya, karena manusia ini adalah manusia. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim tsumma radadnahu asfala safilin. Dari yang terbaik menjadi yang terjelek. Dan rasanya tidak bisa. Ini akan terus terjadi. Secara berkala akan timbul terus-terusan hal-hal seperti ini. Baik, terima kasih Bang Nuim. Tapi yang jelas adalah upaya kita untuk terus memperbaiki apa yang dirasa kurang saat ini. Terima kasih Bang Nuim ya atas waktunya sudah bergabung bersama kami di MG Radio Network. Salam sehat Bang Nuim. Assalamualaikum. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.